Alergi ini luas sekali, jadi tidak hanya terbatas pada makanan, minuman, tapi juga pada debu, tungau yang ada pada debu, kemudian iklim atau cuaca pada saat itu, kemudian bisa juga karena serbuk bunga dan lain sebagainya. Kulit itu meskipun tipis, dia adalah benteng pertahanan paling depan dong. Iya, sebenarnya dia salah satu pertahanan utama juga, karena paling luar kan. Iya. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman inspiratif di podcast Inspiratif Daun Hijau bersama saya Ginanjar, host Inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan seorang ibu yang luar biasa, seorang wanita karir yang luar biasa, dokter spesialis kulit dan kelamin yang juga merupakan orang tua siswa di SD dan TK Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ya. Kita akan berbicara banyak teman-teman sekalian tentang masalah kesehatan, terutama masalah kulit bagi anak-anak dan remaja dan tentu juga bagi orang dewasa. Oke, kita kenalan dulu dengan Bu Dokter ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman. Ibu apa kabarnya Bu? Baik ya, Alhamdulillah. Mungkin teman-teman di sini belum mengenal nih siapa sosok wanita inspiratif kita kali ini. Boleh Ibu untuk memperkenalkan diri ke sahabat inspiratif Daun Hijau semuanya. Silahkan Ibu. Ya, baik. Perkenalkan, saya Dr. Syafria Sidney, spesialis dermatovenerologi. Saya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang SPDV ya Bu ya? Iya, spesialis SPDV, spesialis dermatovenerologi. Dermatovenerologi. Oke, kira-kira agak susah ya penyebutannya ya teman-teman karena ini bahasa ilmiah ya, bahasa Latin ya. Iya. Oke. Kita sebelum lebih lanjut kita tanya dulu nih, saat ini Bu bertugas di mana Bu? Saat ini saya di RS Permata Depok. Rumah sakit Permata Depok Ya, di daerah mana itu Bu? di daerah Sawangan itu. Di daerah Sawangan, oke. Kemudian di klinik Erva 19 Cibubur. Di klinik Erva Iya. 19 Cibubur. Di Jalan Alternatif sini, bukan? Di Ruko ini Citra Grand. Oh, di Ruko Citra Iya, Grand. Dekat ya. Teman-teman yang mau konsul-konsul lebih lanjut tentang masalah kulit, masalah kecantikan nanti bisa tertera di sini ya, nomor WhatsApp atau nama klinik dan rumah sakitnya. Iya. Oke, baik. Bu Dokter, kita langsung aja nih. Ibu ini kan seorang dokter spesialis atau dikenal juga dengan dermatovenerologis. Bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana perjalanannya, perjalanan pendidikannya hingga kemudian menjadi dokter spesialis kulit ini Bu? Oh, baik. Jadi saya itu setelah lulus SMA, kemudian mengambil kuliah ya jurusan kedokteran. Kemudian untuk mengenyam pendidikan dokter umum sendiri itu saya lakukan selama 4 tahun yang kemudian lulus sebagai sarjana kedokteran. Setelah itu saya melanjutkan untuk profesi kedokterannya sendiri selama 2 tahun, kemudian lulus mendapat gelar dokter umum. Beberapa tahun kemudian baru saya melanjutkan lagi mengenyam pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin selama 4 tahun, alhamdulillah, dan lulus sebagai dokter spesialis dermatovenerologi. Wow, luar biasa. Di universitas mana tuh Bu? Saya dokter umum dan juga dokter spesialis di Universitas Diponegoro Semarang semuanya. Di Undip Semarang ya teman-teman. Nah, kita tanya dulu nih buat penonton yang saat ini masih pelajar, kalau mau jadi dokter tuh Bu, kira-kira sulit nggak sih proses pendidikannya? Kan kalau dibaca-baca di Instagram kayaknya penuh tangis kayaknya. Penuh drama, penuh tangis, kuliahnya dari pagi sampai sore, menghabiskan modul, diktat ya seperti itu. Itu ada joke-nya ya. Jadi pada saat diterima itu happy, setelah itu sisanya menangis. Iya, sebenarnya gampang-gampang susah ya Pak. Karena memang hafalannya banyak, kemudian kita harus merelakan waktu dan juga tenaga untuk belajar, untuk mendalami apa yang kita sedang pelajari ya, karena ilmunya sangat luas sekali, terutama pada saat mengenyam dokter umum itu ya. Jadi memang sangat disarankan bahwa keinginan untuk menjadi dokter itu datang dari hati kita sendiri gitu. Nah, kalau nggak dari hati kita sendiri, kitanya pun juga
menjalaninya juga setengah hati, jadi tidak enak pasti. Tapi kalau sudah dari hati kita sendiri, kita pengen jadi dokter, maka nanti kedepannya juga akan terasa lebih ringan, walaupun sebenarnya kita ringan. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih sekolah, yang pingin jadi dokter, tuh tadi ada sedikit nasihat dari Dokter Zidni ya, Dokter Zidni, bahwa kalau misalnya mau jadi dokter harus dari hati ya Bu ya. Iya. Itu belajar terus menerus Bu selama 4 tahun itu ya, berarti nggak, maksudnya jarang sekali waktu senggangnya ya. Ada pasti, karena kalau belajar terus-terusan Stres juga ya. stres ya. Pasti harus diluangkan untuk sekedar refreshing sama teman-teman, atau mungkin me time seperti itu, kemudian lanjut belajar lagi. Oke, wow. Nah sekarang kita tanya dulu nih teman-teman, buat sahabat pelajar daun hijau di sini, hal terberat ketika menempuh pendidikan dokter itu apa sih Bu? Saat jadi mahasiswa kedokteran ya? Saat jadi mahasiswa ya banyak suka dukanya ya, tapi yang saya rasakan pada saat dokter umum itu ya pada saat mungkin keluarga ada acara ke mana, atau ada acara bersama misalnya pernikahan siapa gitu, kita harusnya bisa kumpul-kumpul, atau mungkin pada saat lebaran gitu ya, biasanya kita kumpul-kumpul, kadang kita harus merelakan waktu itu karena kita lagi tugas gitu. Nah itu pernah pada saat itu Idul Fitri saya harus tugas di luar kota, dan itu memang tidak bisa pulang kondisinya, jadi saya pada hari H itu saya maaf-maafan lewat telepon ke orang tua sambil nangis gitu. Belum ada video call lagi ya? Oh sudah ada sih, cuman ya tetap aja ya tidak bisa mengobati rasanya bertemu langsung gitu. Karena ada pengabdian setelah sarjana kedokteran itu ya, koas dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi dokter, semangat ya, bahwa perjalanan panjang itu nanti akan membuahkan hasil seperti Bu Dokter Zidni saat ini ya Bu ya. Nah sekarang kita akan beranjak teman-teman ke topik utama kita, yaitu masalah kulit ya Bu ya. Nah selama berpraktek menjadi dokter kulit ini, kira-kira beberapa kondisi kulit yang umum ditemui pada anak-anak dan remaja nih Bu. Biasa kan momi-momi atau ibu-ibu di sana, di luar sana, nih kayaknya anak saya masih bayi atau masih anak kecil kok suka keluar ruam-ruam dan sebagainya. Biasanya masalah kulit yang sering ditemui di usia anak-anak dan remaja itu apa aja sih Bu? Oke, beda-beda ya pastinya. Tapi kalau dari yang saya alami sendiri, baik itu di rumah sakit maupun di klinik, untuk anak-anak sendiri yang paling banyak itu adalah kasus alergi. Ya, jadi ruam-ruam bisa berupa ruam, bisa berupa biduran, atau mungkin kita sebutnya bentol ya, bentol, kemerahan, gatal. Kemudian selain itu juga ada beberapa yang datang dengan bercak putih di wajah itu ya, biasanya dipikir itu panu, padahal bukan. Jadi itu masih terkait juga dengan alergi. Kemudian ada juga beberapa waktu belakangan ini beberapa kasus campak juga beberapa kali saya temukan juga. Gitu. Itu kondisi normal ya Bu? Misalkan bayi memang harus ada fasenya dia ruam, atau normalnya ya dia sebenarnya tidak perlu ada ruam gitu? Ya, kalau itu berbicara ruam karena alergi, maka biasanya yang datang dengan ruam seperti itu adalah bayi atau anak yang memang memiliki bakat alergi gitu. Karena bakat alergi itu dimiliki dan bisa juga diturunkan dari kedua orang tuanya ya? Jadi biasanya kita juga menanyakan apakah papah mamah atau mungkin di keluarga papah mamahnya itu ada yang memiliki riwayat alergi. Karena kalau ada, berarti kemungkinan besar juga anaknya bisa jadi juga punya bakat alergi. Alergi itu biasanya alergi dari makanan, dari debu, atau dari apa tuh? Nah, alergi ini luas sekali sebenarnya. Luas sekali kalau kita bahas. Jadi orang selalu datang dan gini, alergi apa ya Bu, punya riwayat alergi apa gitu. Orang selalu menyalahkan seafood, kemudian ayam, makanan laut gitu itu ya. Tapi sebenarnya alergi ini luas sekali. Jadi tidak hanya terbatas pada makanan, minuman, tapi juga pada debu, tungau yang ada pada debu, kemudian iklim atau cuaca pada saat itu, kemudian bisa juga karena serbuk bunga dan lain sebagainya. Jadi perlu investigasi lebih lanjut kalau memang anak itu punya bakat alergi. Kira-kira alerginya ke apa nih? Oh, jadi
perlu konsul ke Bu Zidni gitu ya. Bisa datang langsung nanti ke klinik ya. Bisa datang. Ya teman-teman, kalau ada yang punya permasalahan kulit anaknya bisa konsul ke dokter Zidni sekalian ya nanti ya. Bu dokter, betul ya seperti itu ya. Bisa. Nah, kalau di usia remaja tuh biasanya permasalahan kulit yang sering muncul apa tuh? Kalau usia remaja pastinya akne ya, atau jerawat. Jerawat itu kita ya. sering temukan itu. Kemudian karena biasanya kalau remaja itu aktivitasnya tinggi ya, jadi sering juga keringat berlebih itu diproduksi, sehingga kadang ada bau badan tidak sedap seperti itu dari adanya produksi keringat berlebih. Kemudian selain itu juga jamur biasanya ya, itu paling banyak. Kalau stres itu memicu nggak Bu terhadap kesehatan kulit kita? Iya, tentu ada andilnya untuk stres ya. Contohnya saja, kasus yang paling banyak ditemukan di remaja itu akne atau jerawat. Itu juga salah satu pemicunya adalah stresor. Oh. Ya, baik itu stresor psikis atau fisik gitu. Ketika ada stresor tersebut, itu bisa memicu munculnya jerawat. Jerawat ya. Terus teman-teman sekalian tuh, untuk teman-teman penonton Daun Hijau yang usia remaja, jangan banyak-banyak stres ya, nanti jerawat bermunculan ya. Iya, seperti itu. apalagi kalau ini ya begadang, banyak tugas nih, begadang, cemilannya apa? Makanan sembarangan ya, Bu. Makanan manis-manis, coklat, kacang. Nah, itu juga ikut memicu karena jerawat itu kan dia lifestyle disease ya. Jadi multifaktorial penyebabnya, tidak hanya karena bakteri di situ ada terkumpulnya bakteri, tapi juga karena produksi kelenjar minyak yang berlebih, kemudian bagaimana pola makannya, pola hidupnya, kemudian tidurnya bagaimana, seperti itu semua berpengaruh terhadap terjadinya jerawat. Berarti pola bagaimana kita mengatur diri kita, hidup kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kulit ya Bu ya. Iya. Nanti nggak glowing ya. Jadi kalau teman-teman banyak stres nggak glowing gitu ya, seperti itu. Jangan stres ya. Intinya jangan stres ya teman-teman. Iya. Nah, ini kemarin saya baca di internet itu beberapa bulan atau beberapa tahun lalu tuh sempat viral tuh Bu, untuk anak bayi itu punggungnya tuh digosok-gosok pakai bekas teh ya. Terus katanya keluar kayak bintik-bintik gitu. Itu gimana tuh kalau dilihat dari kacamata medis? Digosok-gosok pakai bekas teh itu ya. Terus katanya keluar kayak duri-duri kecil gitu. Katanya itu bisa membantu membersihkan kulit bayi. Bener nggak tuh mitos itu kalau dilihat dari kacamata medis ya? Kalau saya mengomentari dari sisi medis ya, tentunya itu belum ada penelitian. Belum ada penelitiannya ya, karena biasanya seperti itu kan karena pengalaman pribadi atau mungkin teh dianggap sebagai sumber antioksidan juga, saya kurang tahu. Tapi kalau dari sisi medis sih tidak ada saran untuk melakukan itu. Jadi jangan terpengaruh oleh internet ya Bu ya. Daripada diolesi teh bekas cem-ceman teh gitu ya, mending diolesin pelembab aja biar sehat kulitnya. Oh, diolesi pelembab ya. Iya. Nah, kita kembali ke masalah kulit bayi tadi Bu, atau anak-anak ya. Kira-kira ada nggak pencegahannya biar penonton di rumah tuh bisa mencegah sejak dini agar permasalahan-permasalahan kulit itu tidak muncul pada bayi atau anak-anak gitu? Ada tindakan preventifnya nggak? Jadi kalau alergi khususnya ya, saya selalu sarankan atau tekankan edukasi kepada orang tua ya, bahwa ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kalau misalkan ada ruam karena alergi, yang pertama kita harus obati ruamnya pastinya. Nah, obati itu tugas saya, mungkin memberikan terapi ya, baik itu terapi oral atau minum, dan juga terapi oles gitu. Nah, setelah kelainan kulitnya hilang, yang kedua kita bikin kulitnya itu sehat juga gitu. Jadi kita perkuat kulitnya. Oke, karena dari dalam berarti. Orang bakat alergi itu dia ada ketidakmampuan seperti orang normal. Kalau orang pada normalnya itu punya faktor pelembab alami di kulitnya gitu. Jadi kalau pada orang bakat alergi, faktor pelembab itu agak rendah atau bahkan sangat hampir tidak ada gitu ya. Jadi kulitnya cenderung kering. Oh, kulit jadi yang kering, kering pecah-pecah itu ya? Ibarat anyaman, dia itu tidak
rekep gini, tidak gampang rapat, rapuh ya. tapi ya gampang rapuh karena dia ada celah gitu. Nah celah itu nanti yang bisa masuk bakteri, bahan alergen dan lain sebagainya yang nanti akan membuat munculnya kelainan kulit. Nah bagaimana caranya memperkuat si kulitnya itu adalah dengan salah satunya pengolesan pelembab tadi. Karena kulit yang terhidrasi dengan baik, dia akan menjadi sawar yang atau barrier yang kuat terhadap segala macam hal asing atau benda asing yang datang menyerang gitu. Berarti kulit itu meskipun tipis, dia adalah benteng pertahanan paling depan dong ya? Iya, sebenarnya dia salah satu pertahanan utama juga, karena paling luar kan? Iya. Iya. Oke, jadi teman-teman kulit itu meskipun tipis tapi dia menjadi benteng paling depan ya Bu ya. Kan kalau misalkan kulit kita terluka juga kena air, kena angin juga langsung terasa sakit ya seperti itu. Dan ini ya saya juga sarankan karena biasanya yang punya bakat alergi itu cenderung kering kulitnya, maka sebisa mungkin hindari penggunaan air panas atau air hangat untuk mandi karena itu akan semakin membuat air yang ada di permukaan kulit itu akan menguap gitu. Jadi kulitnya akan semakin kering dan semakin lemah atau rapuh gitu ya. Kemudian juga disarankan pakai sabun yang lembut-lembut saja karena dari pengalaman banyak yang justru memakai sabun yang sifatnya keras bikin kering gitu. Itu juga justru malah akan membuat keluhan kulitnya itu akan semakin berat gitu. Jadi yang terakhir, yang paling penting dan paling utama itu adalah mengetahui penyebab alerginya, karena pasti masing-masing orang penyebab alerginya itu akan berbeda-beda. Jadi begitu kita sudah tahu penyebab alerginya, maka akan memungkinkan untuk kita menghindari penyebab itu sehingga di kemudian hari tidak muncul lagi seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya teman-teman, penjelasannya panjang banget ya dari Bu Dr. Zidni ini. Jadi pencegahannya harus tuntas ya Bu ya, dari awal sampai akhir itu. Dan tadi kalau teman-teman punya masalah kulit kering, jangan sering-sering atau jangan sama sekali mandi air panas Bu. Diminimalisir aja. Kalau memang tidak kuat menggunakan air dingin ya, apalagi kalau belakangan hujan terus seperti itu, lebih baik gunakan yang suam-suam kuku saja. Jadi tidak terlalu hangat, tidak panas gitu, tapi nyaman untuk kita gunakan mandi. Oke, luar biasa ya teman-teman. Dan permasalahan kulit ini tadi bisa menurun ya Bu kepada anak kita? Iya, bisa diturunkan. Misalkan kita punya masalah kulit kering, ada kemungkinan besar anak kita menjadi carrier pembawa, kita tuh memberikan gen kulit kering kepada anak kita. Jadi lebih ke ini sih bakat alergi atau bakat kerentanan gitu. Kita kalau istilah medisnya itu adalah atopik. Jadi punya bakat atopik enggak gitu. Apakah anak ini atopik gitu? Biasanya dari riwayat orang tua atau keluarga orang tuanya. Mungkin kalau ada yang asma atau mungkin bersin-bersin di pagi hari, nah seperti itu bisa jadi anaknya punya bakat alergi atau bakat atopik tadi. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Nah kemudian ini Bu, untuk anak-anak itu makanan dan susu formula itu berpengaruh nggak sih terhadap permasalahan kulit bagi anak-anak? Kalau permasalahan kulit khususnya ini alergi ya, itu ada sedikit banyak pengaruhnya gitu, terutama kalau alergi atau sumber masalah alerginya itu adalah susu. Mungkin ini banyak ditemukan lebih ke anak-anak atau balita ya, bayi atau balita gitu yang mungkin mengkonsumsi susu formula, sudah diobati kok masih muncul juga, masih muncul lagi. Kemudian coba deh susunya diganti, ternyata memang ada masalah di situ gitu. Jadi alergi terhadap jenis susu yang sufornya berarti ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian harus pandai-pandai memilih makanan dan susu formula untuk anak-anak ya Bu ya. Biasanya sih sebagai alternatif soy milk itu ya nanti untuk pindah. Susu kedelai ya, soy milk. Kedelai itu. Luar biasa sekali. Nah tadi kita udah bahas tuntas nih teman-teman tentang permasalahan kulit untuk anak-anak dan remaja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang punya anak mau konsultasi tentang masalah kulitnya bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata Depok atau ke klinik Erva ya, Erva 19 yang ada di Ruko Citra Grand Cibubur. Nah kita lanjut lagi nih Bu, semakin menarik. Tadi anak-anak sudah kita bahas, remaja sudah kita bahas. Sekarang kita ke orang dewasa nih, kepada para penonton banyaknya nih. Kira-kira kalau orang dewasa tuh biasanya masalah kulit yang muncul apa sih? Bukan
ya selain keriput, kerutan dan lain sebagainya ya. Kan sekarang lagi rame-ramenya orang perawatan pengen kelihatan glowing lah, mulus dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum menginjak ke sana, nih kira-kira permasalahan yang sering muncul di orang dewasa tuh kulit itu apa sih, Bu? Kalau dewasa, terutama wanita ya yang banyak datang ke saya, terutama nih masalah yang paling banyak itu flek. Flek pada wajah, baik itu yang mungkin kecil-kecil atau kita bilang freckles. Freckles ya di sini ya, yang coklat-coklat itu ya, Bu? Ya, betul. Atau mungkin melasma, biasanya lebih luas di antara di kedua pipi seperti itu. Itu cukup banyak. Kadang-kadang juga masih ada jerawat juga, kadang bermunculan karena kan ini ya mungkin pergantian kosmetik atau tidak cocok dengan skincare-nya seperti itu. Oke, berarti kalau orang dewasa lebih karena faktor perawatan atau tadi obat-obat yang dioles ke kulit kemudian berpengaruh terhadap kesehatan kulit, atau karena ada juga faktor dari makanan, dari stres, ya, apa itu masih ikut berpengaruh atau tidak, Bu? Dari perawatan kulit juga ya, mungkin dari produk yang dipilih ada yang tidak cocok dengan jenis kulitnya, bisa juga. Kemudian untuk flek sendiri itu yang salah satu faktor yang paling berperan itu tentunya paparan ultraviolet atau paparan matahari. Mungkin banyak juga yang belum menerapkan pengaplikasian penggunaan sunscreen ya, betapa pentingnya penggunaan sunscreen sehari-hari gitu, apalagi kalau sangat aktif dalam sehari-hari, mungkin juga siangnya jemput anak sekolah seperti itu kena paparan sinar matahari, tapi belum mengerti pentingnya sunscreen atau mungkin tahu tapi masih males gitu. Jadi harus pintar-pintar milih ya, Bu ya. Kan sekarang itu kan banyak sekali produk kecantikan skincare ya, Bu ya. Terdiri dari misalkan mulai dari facial wash, terus sunscreen, serum pagi, serum malam, terus krim siang, krim malam dan banyak lain sebagainya gitu. Nah, dari Bu Dokter sendiri menyarankan produk yang seperti apa tuh, Bu, untuk perawatan kulit di kalangan orang dewasa itu, tapi dia bisa tetap menyehatkan kulit gitu ya? Oke, yang pertama kita harus kenali dulu jenis kulit kita bagaimana gitu. Apakah kulit kita itu termasuk kulit normal atau kulit berminyak seperti itu. Jadi dengan mengetahui jenis kulit kita, maka kita bisa memilih skincare atau mungkin kosmetik yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Kemudian yang penting juga kembali pelembab ya, karena dari situ kulit kita sehat, terhidrasi dengan baik, kemudian juga bisa mencegah munculnya penuaan dini, tanda-tanda penuaan dini seperti itu. Kemudian selanjutnya juga pasti yang paling penting sunscreen juga ya, karena pagi siang hari pasti kita nggak bisa terhindar sama sekali dengan paparan sinar matahari ya. Itu juga yang akan menyebabkan kerusakan pada kulit, maka muncul flek, kemudian garis kerut halus seperti itu. Atau mungkin yang lebih parah lagi, yang sering terpapar sinar matahari bisa juga muncul kanker, meningkatkan resiko kanker di kemudian kulit, hari. Kanker kulit ya. Oke. Jadi gimana teman-teman? Mau pilih skincare yang bagus, yang cocok untuk kulit, bisa konsul dulu ya ke dokter sini. Boleh, kalau bingung boleh konsul. Oh, di klinik Bu Dokter ada perawatan kulit juga? Apa maksudnya ada perawatan kecantikan, skincare dan gitu-gitu juga ya? Iya. Mulai dari berapa tuh paketnya tuh? Bisa diinfokan ke teman-teman sekalian. Nanti bisa atau nanti bisa datang aja langsung ya? Iya, bisa. Iya, jadi disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jadi berarti mendapatkan obat yang khusus ya. Maksudnya setelah dicek kulitnya dan lain sebagainya baru diberikan obat gitu kan ya kalau di klinik dokter? Tidak melulu obat ya, kita melakukan perawatan juga penting ya. Seperti mungkin untuk usia 30 tahun ke atas itu sangat penting kita lakukan eksfoliasi kulit. Karena kulit itu kan sebenarnya punya siklus pergantian setiap 2-4 minggu secara alami dia berganti kulit ya. Tapi kan harus kita support juga supaya pergantian kulit itu terjadi secara menyeluruh dan merata, sehingga tidak ada uneven skin tone, jadi kulit yang berbeda, mungkin yang satu belang, yang satunya lagi agak cerah gitu. Kemudian mungkin ada permukaan kulit yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, itu eksfoliasi juga membantu meremajakan kulit kita. Nah, mungkin
peeling 1 kali sebulan, atau mungkin kalau ibu-ibu semuanya mau pakai skincare yang dijual di pasaran secara bebas, itu bisa yang mengandung AHA, BHA seperti itu, yang bisa digunakan untuk eksfoliasi sendiri di rumah, yang setidaknya 1 minggu tuh 2 kali boleh. Kemudian bisa juga melakukan scrub untuk wajah, tapi facial juga jangan sering-sering. Kalau facial itu cenderung ini ya, membersihkan, kemudian kita menggunakan masker wajah gitu ya. Tapi kalau saya sarankan sih tetap ada eksfoliasinya. Oh, ada eksfoliasinya ya. Jadi biar warna kulitnya cerah merata ya, Bu. Jadi ada regenerasi kulit yang baik. Oke, regenerasi kulit yang baik. Jadi setelah berwudu jangan lupa perawatan kulit juga. Wudu yang utama tetap. Wudu yang utama ya, tetap teman-teman. Jadi biar kalau wudu cerahnya cerah alami. Cerah alami. Ditambah kelihatannya lagi dirawat. dirawat makin cerah, makin glowing. Nah, ini kemudian Bu, ada nggak tips dari Bu Dokter ini untuk teman-teman semua agar kulitnya sehat dan bersih secara alami gitu? Sehat dan bersih ya. Jadi yang pasti kita lakukan perawatan kulit secara rutin, cuci muka 2 kali sehari pada saat bangun tidur atau mau aktivitas, kemudian setelah aktivitas juga, karena pasti setelah aktivitas yang panjang banyak kotoran, keringat yang menempel di wajah, apalagi yang pakai make up itu wajib melakukan double cleansing supaya tidak ada sisa kotoran yang menempel di kulit wajah dan bisa menimbulkan masalah di kemudian harinya. Kemudian setelah menggunakan skincare yang tepat, kita juga harus punya lifestyle yang bagus juga, karena itu akan mendukung dari dalam kesehatan ya? kulit kita. Iya, jangan ada pikiran yang terlalu berlebih, kemudian tidur cukup 7-8 jam, juga konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan perbanyak kebutuhan cairan kita, cukupi kebutuhan cairan kita. Mencukupi kebutuhan cairan itu sebenarnya cukup dengan minum air putih ya, Bu? Iya, air putih. Jangan perlu yang macam-macam kan ya? Iya. Oke, jadi gimana teman-teman? Itu tips-tips dari Bu Dokter agar kulit kita sehat. Yang penting kan sehat dan bersih ya, Bu ya? Iya. Kalau glowing dan lainnya itu kan bonusnya kali ya? Iya, itu nanti kalau memang kulitnya sehat akan memancarkan cahaya sendiri secara alami. Jadi teman-teman kalau yang mau glowing yang pertama adalah diperbaiki dulu pola hidupnya, kemudian asupan makanannya, serta jaga pikirannya ya, Bu ya. Iya. Tambah jangan lupa untuk selalu wudu 5 kali sehari minimal. Minimal. Jadi kan bisa terus membersihkan kulit ya. Iya. Wow, senang sekali nih saya bisa kedatangan tamu yang luar biasa, orang tua siswa di SD dan TK Al-Azhar Cibubur, Bu Dr. Syafria Zidni SPDV. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi seputar masalah kulit, terutama permasalahan kulit untuk anak dan remaja. Dan teman-teman sekalian, kalau yang mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung datang ya Bu ya, ke rumah sakit atau ke klinik lebih seringnya? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya ya. Nanti untuk yang rumah sakit di sini nih alamatnya ya teman-teman, di sini di Rumah Sakit Permata Depok ya Bu ya. Di Jalan apa tadi? Jalan Sawangan. Di Jalan Sawangan di sini, nanti ada nomor kontaknya, Instagramnya juga ada. Kalau untuk yang kedua di klinik Erva 19 di Ruko Citra Grand, Citra Walk ya. Citra Grand. Di ya. Ruko Citra Grand nanti ada di sini ya teman-teman alamatnya, bisa menghubungi langsung untuk membuat janji, misalkan mau konsultasi dengan Bu Dr. Zidni. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Sangat menginspirasi sekali untuk teman-teman sekalian yang punya permasalahan kulit. Ayo dijaga dan dirawat kulitnya, karena kulit adalah tampilan terluar dari diri kita, tapi juga sekaligus menjadi benteng pertahanan paling awal untuk mencegah kita dari berbagai penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Terima kasih banyak Bu Dokter, kita akan bertemu lagi ya teman-teman sekalian di podcast-podcast menarik dan seru lainnya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Terima kasih banyak Ibu, semoga semakin sukses kliniknya. Amin. Semakin bisa bermanfaat untuk orang-orang, mencerahkan kulit orang-orang se-Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan kembali lagi di podcast Inspiratif Daun Hijau episode lainnya bersama orang-orang dan tokoh-tokoh inspiratif. Terima kasih banyak. Salam dari saya Ginanjar. Salam Inspiratif Daun Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.